selamat siang. Alhamdulillah. Semua murid-muridku, silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita untuk memulai pelajaran ini kita berdoa. Mudah-mudahan pelajaran yang akan kita sampaikan, akan kita terima, bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa dan bagi diri kalian sendiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Aditya Rahman? Ada ya? Ada. Al-Qusus Soleha? Ahmad Rizkon? Hadir. Ahmad Nugi? Hadir. Ahmad Faisal Mubarak? Hadir. Aulia? Hadir. Elisa Amelia? Hadir. Henny? Kemana? Sakit. Oh, ada suratnya? Ada. Oh iya. Sakit ya? Sakit. Laila? Hadir. Miftahul Zana? M. Rizkoni? Hadir. Muhammad Faisal? Hadir. Muhammad Nasih? Hadir. Nazwa Faria? Rahmadi? Saibah? Siti Aspia? Siti Rahmania? Hadir. Ya. Hadir ya. Berarti satu orang ya yang tidak hadir ya. Satu orang sakit tidak hadir. Oke. Ya. Untuk hari ini kita langsung saja pembelajaran kita. Tapi kemarin kalian sudah mempelajari tentang masalah apa? Kemarin, ayo. Tentang struktur teks tanggapan. Coba satu ya. Struktur Teks tanggapan deskriptif. teks tanggapan deskriptif. Sudah paham itu semua? Sudah. Alhamdulillah. Sudah paham semua ya. Nah, itu pelajaran yang kemarin. Sekarang kita melanjutkan ke bab 2 yaitu tentang cerita fantasi sesuai dengan apa yang Bapak arahkan kemarin. Yang kita lihat adalah cerita fantasi. Bagaimana nantinya kita belajar apa sih cerita fantasi apa sih gitu ya. Jadi kita lihat nanti ya. Kita lihat. Sudah siap semua? Siap. Silahkan dibuka bukunya, dipersiapkan alat-alat pulpennya, segala kertas, segala buku-buku yang lainnya untuk mencatatnya ya. Silakan dulu. Ya, sesuai dengan kurikulum kita yang kita gunakan adalah kurikulum Merdeka ya. Kurikulum Merdeka yang kita gunakan. Oke? Sudah siap semua? Siap. Ya. Bisa kita lihat? Bapak tayangkan. Di sini Bapak tayang tentang materi ajar kita yaitu tentang cerita fantasi. Ya, cerita fantasi. Kalian sudah lihat bagaimana apa sih cerita fantasi itu? Dari segi gambar aja kalian sudah melihat. Ya. Dari segi gambar aja kalian sudah melihat apa sih cerita fantasi itu. Jadi kalian sudah bisa mereka-reka apa yang akan kalian pelajari nantinya. Nah, Bapak pengen tanya dulu, cerita fantasi itu apa sih? Cerita. Ya, silakan. Coba. Cerita fantasi. Cerita khayal. Cerita khayalan. Ada lagi? Iya, silakan. Yang dimaksud dengan cerita fantasi adalah cerita khayalan atau cerita fiksi bergenre fantasi dunia imajinatif yang
Betul sekali ya. Betul. Bahwa cerita fantasi itu cerita imajinasi sang penulis, sang pengarang. Coba kita lihat cerita fantasi. Cerita fantasi yang pertama yang kita cari adalah definisi, ciri-ciri khusus dan cerita fantasi. Bisa melihat di belakang? Bisa? Bisa, jelas. Oke, ya. Lanjut, yang B adalah cerita fantasi. Yang C adalah cerita menceritakan kembali isi fantasi. Yang D-nya itu adalah struktur kebahasaan cerita fantasi. Yang E-nya adalah penyusunan cerita fantasi. Jadi ada beberapa poin yang harus kita ketahui nanti. Kita lanjut. Nah, ini dia. Cerita fantasi. Cerita fantasi adalah cerita yang didasarkan pada imajinasi penulis. Oleh karena itu, segala sesuatu yang diceritakan di dalamnya tidak terjadi di dunia nyata. Artinya tidak terjadi di dunia nyata, artinya termasuk apa tadi bilangnya tadi? Hayalan. Nah, hayalan. Nah, sebelum itu coba sebutkan kira-kira namanya yang pernah kalian tonton di televisi atau di mana atau di buku atau cerita yang lain atau di perpustakaan. Apa kira-kira? Cerita apa? Doraemon. Apa lagi? Hah? Upin Ipin. Apa lagi? SpongeBob. Marsha. Hah? Pororo. Apa lagi? Frozen. Nah, berarti banyak kan? Contoh-contoh kalian sudah tahu, artinya kalian sudah mengerti. Mengerti apa? Cerita yang dunia hayalan itu. Lanjut, kita lihat unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Jadi ada unsurnya juga. Unsur intrinsik cerita fantasi ini ada 6. Yang pertama, kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah tema. Tema adalah ide mendasar. Intinya ide. Ya, ide mendasar yang menjadi acuan pengembang suatu cerita. Yang kedua, alur. Alur intinya adalah jalan cerita. Ya, jalannya suatu cerita, ya. Yang berupa peristiwa-peristiwa tersusun saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, yang ketiga adalah penokohan. Ya, penokohan. Penokohan ini karakter dari peran atau pelaku di dalam suatu cerita. Siapa-siapa saja orang-orang yang terlibat di dalam suatu cerita. Cerita itu latar. Latar itu terdiri dari tempat, waktu, suasananya bagaimana, ya? Latar belakangnya bagaimana, ya? Tempat terjadinya suatu peristiwa itu di mana, ya? Waktunya kapan? Sore, malam, siang. Wah. Di situ ada. Setelah itu sudut pandang. Sudut pandang itu memposisikan pengarang dapat membawakan suatu cerita. Ini sudut pengarang ini mengarahkan ceritanya kemana? Apakah dia menyelesaikannya di suatu tempat misalnya di hutan, apaan? Arahnya kemana lagi setelah itu? Nah, sudut pandang suatu ceritanya dibawa kemana, ya? Membawakan suatu cerita tersebut. Nah, itu sudut pandang. Yang terakhir yaitu amanat. Nah, amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Pesannya apa? Apa kesan di dalam suatu cerita itu, pesannya apa? Nah, itu ada pesan dan kesan. Harus terkesan, ya. Paham? Oke. Dari unsur intrinsik cerita fantasi ini, adakah yang perlu ditanyakan? Silakan. Ada. Mengerti? Alhamdulillah. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Nah, kita lihat di sini. Di sini adalah ada 3 poin, yaitu struktur cerita fantasi. Orientasi adalah yang berisi tentang apa? Pengenalan latar tokoh serta konflik. Nah, pengenalan, ya, pengenalan tokoh serta konflik. Seperti contohnya tadi, kalian sekolah di SMP 3 Stambul, pertama masuk kalian disuruh orientasi.
Orientasi. Artinya pengenalan lingkungan sekolah. Di dalam cerita fantasi pun ada pengenalannya juga. Ya. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi yang berisi tentang hubungan sebab akibat yang muncul. Dari mana nih hubungannya sebab akibatnya? Ya. Sebab akibatnya dari mana? Apaannya dari mana? Itu ada dalam suatu cerita. Ya, ada dalam suatu cerita. Yang terakhir yaitu resolusi yang berisi tentang penyelesaian masalah konflik. Harus diselesaikan. Jangan sampai jangan sampai termandak di tengah-tengah cerita. Ya, lain cerita bersambung. Ya, walaupun cerita bersambung dia akan mengakhiri ceritanya. Artinya resolusi ini ada suatu penyelesaiannya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada poin lagi yaitu tentang kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Tentang kebahasaannya, ya, tentang kebahasaan teks cerita fantasi. Yang terdiri dari 6 sebenarnya, ada 6. Yang pertama, kita lihat dulu. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang cerita. Nah, maksudnya kata ganti nama orang itu, ya tadi, yang namanya cerita fantasi, ya, bisa aja sang kura-kura, ya, apalagi dan tokoh-tokoh yang lain yang diceritakan, ya kan, kata gantinya kamu, saya, aku, gitu kan. Itu harus diperhatikan itu kebahasaannya, ya. Setelah itu yang kedua, penggunaan kata mencerat panca indera di dalam deskripsi latar. Nah, menggunakan imajinasi kita. Ya, yang kita serap imajinasi kita. Yang kita gunakan berimajinasi, berdaya hayal. Kita menghayal, aku pengen membuat cerita dengan tokohnya adalah Paloi, misalnya kan, cerita lokal, ya. Nah itu, jadi ceritanya kuarahkan ke arah sekolah misalnya, pendidikan. Si Paloi mempunyai pendidikan yang bagus, nah itu, ya, boleh kayak gitu ya. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Nah, ada makna kias dan makna khusus, itu. Nah. Sudah kan kemarin mempelajari kan makna kias dan makna khusus kan? Sudah mengerti ya? Sudah mengerti? Oke, siap. Ya. Lanjut. Oke. Ini yang keempat. Yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Nah, kata sambung penanda urutan waktu. Ya. Jadi berurutan, waktunya itu berurutan. Berurutan. Kalau dia alur ceritanya itu nanti ya, alur ceritanya alur lurus, penanda waktunya itu ya mungkin dari pagi, siang, malam. Pada mungkin malam, sore. Nah, masa malam, sore pulang. Sore dulu baru malam. Nah, itu urutan waktu. Oke, paham? Oke, lanjut. Penggunaan kata ulang karakter kejutan. Nah, di sini ada apa sih kejutan? Bagaimana sih yang di dalamnya? Oh, seperti contohnya kita aja sering, ya kan? Kita aja sering. Tahu-tahu masuk, keluar daripada ruangan, tiba-tiba di depan ruangan kita ada teman kita, ya, ada teman kita, walaupun tidak mengejutkan. Oh, ya, ada dirimu. Wah, kan? Kaget kita kan? Nah, kaget kita. Nah, artinya di dalam suatu cerita pun ada juga yang demikian, ya. Nah, fungsinya itu untuk memacu, rasa kejutannya itu ada itu. Setelah itu dialog. Nah, penggunaan dialog kalimat langsung di dalam suatu cerita. Nah, ini di dalam kalimat langsung, ya, langsung dalam suatu cerita dialog, ya, ada penanda kutipan, ya kan, misalnya si Frozen berbicara dengan anak, ya, sama anak atau sama siapa binatang itu? Olaf, binatangnya Olaf, ya. Nah, misalnya perbincangan dialognya ada di situ, penanda-penandanya itu secara tertulis. Tapi kalau secara langsung bisa
secara langsung kita seperti bilang Bapak, tadi kemana? Ke rumah. Ngapain? Ngambil HP. Terus ke sekolah lagi. Oh, nah kan itu kan secara langsung dialog antara saya dengan, nah artinya dialog itu ada bukan satu orang, dua orang pasti ada. Nadanya pun berbeda jadinya, nadanya pun berbeda, cara bacanya pun kalau sudah tertulis cara bacanya pun berbeda. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini saya punya cerita. Saya punya cerita, ya. Saya punya cerita. Kenapa dalam teknik Bapak mengajar ini tidak menggunakan audio visual, tidak menggunakan audio? Saya pengen audio yang kalian saksikan itu cuma di tablet kalian, ya, di tablet yang sudah dipersiapkan, ya, yang saya siapkan tadi, ya. Silahkan buat kalian simak di situ. Saya menggunakan link YouTube-nya. Kenapa saya menggunakan link YouTube? Agar tontonan kalian nantinya bisa memilih cara tontonan yang baik, mencari tontonan yang baik. Ya, sudah siap? Silahkan untuk berkelompok aja dulu. Silahkan bagi kelompoknya yang sudah terbagi kayak kemarin. Silahkan untuk berkelompok. Silahkan. Silakan. Ya. Ini kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga mana? Tiga. Berarti yang di belakang kelompok empat. Ya. Oke. Bapak arahkan. Silahkan buka YouTube dulu. Nah, silahkan buka YouTube. Ya. Silahkan buka YouTube. Silahkan buka YouTube. Udah? Udah. Silakan ya, buka YouTube-nya ya. Ini sudah. Ini apa nih? Oh, ini. Nah, enggak usah langsung ke YouTube-nya ya. Ke sini langsung. Udah ketemu? Nah, linknya sudah ada di depan. Linknya sudah ada di depan. Silakan kalian tonton. 10 menit ya, 10 menit. Silakan, 10 menit. Itulah kenapa mereka tidak punya cukup uang. Jack bertemu dengan seorang kakek yang terlihat aneh. Sang kakek melihat sapi itu dan berkata kepada Jack, Jack sangat senang dengannya. Kakek itu mengeluarkan 5 butir kacang dari sapinya. Tapi dia tetap merasa kasihan kepada Jack dan memberikannya makanan. Lalu kemudian raksasa pulang. Jack mempercayai kakek itu dan memberikan milkweed sebagai ganti kacang ajaib. Sip. Bisa ya? Ini. Setelah selesai makan, raksasa meminta istrinya untuk membawakan ayamnya.
Lalu cepat turun dari pohon kacang. Jack melihat Lily jendela dan tak percaya pada apa yang dia lihat. Ada apa? Jack mencoba mengambil Lily dari wajah pohon kacang. Kali ini, Jack masuk ke pohon kacang tanpa diketahui istrinya. Jack bersembunyi di pohon kacang. Setelah mereka selesai makan, raksasa menaruh harta emas di meja dan dia memerintahkan bermainlah. Saat itu, Jack tahu dia tidak harta itu berarti apapun di dunia. Jadi, dia membaca buku raksasa yang tertidur, mengobrol meja, dan juga harta. Tetapi terjadi sesuatu yang heran juga. Harta itu berteriak. Jack meninggalkan meja sambil menoleh pada bawahnya. Raksasa kedua menunjuk meja Jack. Semua wajah berpindah secepat mungkin dan seseorang yang tersenyum. Aku mencium bau anak. Kau salah, sayang. Kau mungkin mencium aroma daging yang kuberikan ke kucing kemarin. Setelah raksasa selesai makan, dia mulai menghitung emasnya. Tak lama kemudian, raksasa kelelahan menghitung emas lalu tertidur. Jack keluar dari rumah. Tapi sudah mereka lewat selama. Tapi Jack menjadi sayang pada sebuah perbuatan. Dia hampir mati karena keserakahannya. Jack berjanji kepada ibunya bahwa ia tak akan mencuri dari siapapun lagi dan akan bekerja keras. Sejak saat itu, Jack dan ibunya tidak pernah kekurangan lagi. Ya, mereka punya ayah penuh rahasia membantu mereka. Tapi Jack juga tak pernah malas bekerja lagi. Tetapi setelah beberapa bulan, semua emas mereka habis. Tanpa ada pilihan lain, Jack bekerja keras. Baik, sudah cukup. Baik, sudah cukup ya. Ya, sudah cukup. Insya Allah kalian sudah menemukannya. Ya, apa yang kalian simak itu tadi adalah cerita Jack dan pohon kacang ajaib. Ya, Jack dan pohon kacang ajaib. Kalian sudah bisa menggunakan teknologi, ya, menggunakan tabletnya dan bisa membuka tontonan yang menarik, ya. Nah, ini silahkan kalian diskusikan kelompoknya dengan temannya, yaitu tentang tema, alur, penokohannya, latar, sudut pandang, dan amanatnya. Ya, amanatnya apa yang kalian temukan di dalam cerita Jack tadi, ya, dan pohon kacang tadi, ya. Temanya apa? Alurnya apa? Tokoh penokohannya siapa saja, ya? Latarnya tempatnya di mana? Maksudnya ya, sudut pandang dan amanatnya. Paham?
Paham. Oke, ya. Kita lanjut. Artinya kalian silahkan kalian diskusikan dengan teman kalian di sebelah, ya. Silahkan kalian diskusikan untuk menentukan tema, alur, penokohan, latar, sudut pandang, dan amanatnya. Silahkan dikerjakan. Silahkan. Silakan. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Silakan didiskusikan. Ada yang kalau ada yang ditanyakan silakan tanyakan ya. Kalau yang ada yang susah silakan tanyakan. Bapak beri waktu 5 menit ya. 5 menit. Silahkan diskusikan. Oh. Ini bisa dilihat ya, bisa dilihat ya. Bisa dilihat ya. Tema, artinya tema itu adalah intinya ya, intinya itu ide mendasar. Idenya apa? Ya. Ide di dalam suatu cerita tersebut ya. Alur, jalannya cerita. Jalannya cerita berupa peristiwa, alurnya bagaimana ya? Tokoh, karakter ya, perannya siapa, pelakunya siapa. Nah, di situ di dalam cerita itu tadi. Latar, tempat dan suasana, sudut pandang. Ya. Setelah itu amanat. Ya, apa kesan dan pesannya untuk kalian ya. Silakan didiskusikan. Sudah? Oke. Sudah ketemu ya. Sudah semua? Sudah. Nah, Bapak pengen mendengar. Bapak pengen dengar dulu dari beberapa kelompok. Satu kelompok dulu. Dari cerita tadi, Jack dan pohon kacang, ya, pohon kacang ajaib, ya. Siapa yang bisa dulu dari kelompok mana dulu, ya? Dari kelompok mana dulu? Coba, Bapak pengen tahu temanya apa? Ya, silakan. Kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok kelompok 4. Ya, silakan. Temanya tentang keluarga yang miskin. Oke, boleh. Boleh. Tokoh. Penokohan. Siapa? Bisa. Siapa yang bisa? Penokohan. Ayo. Ya, silakan. Dari kelompok mana nih? Kelompok 2 lah. Kelompok 2. Oke, ya. Kelompok 2. Silakan. Jack dan ibu, kakek tua, wanita raksasa, dan suami raksasa. Oke. Jadi tokoh di dalam suatu cerita itu ada siapa lagi? Jack, ibu, kakek tua, wanita raksasa, suami raksasa. Nah, si Jack sama ibunya, ya, ya. Nah, itu untuk tokohnya dulu ya. Sebenarnya ini ada lagi nanti. Nah, di pertemuan yang akan datang kita kita lebih dalam lagi. Di dalam tokoh ini ada namanya watak nanti ya. Watak Jack ini bagaimana, watak ibu Jack itu bagaimana, kakek tua itu bagaimana, dan siapa lagi tadi? Wanita raksasa itu wataknya bagaimana, dan suami daripada raksasa itu bagaimana. Wataknya ada nanti, ya. Itu akan kita untuk tokohnya dulu, ya. Ya. Nah, lanjut. Latarnya, ayo, latar. Siapa? Ya, kalau kelompok berapa? Kelompok berapa nih?
Kelompok 1. Oke, siap. Silakan. Suaranya yang nyaring, suaranya yang nyaring. Di rumah Jack dan Ibu. Di rumah Jack dan Ibu. Di atas langit ada rumah raksasa. Latar, berarti tempat ya. Latar adalah tempat. Ya, boleh. Di rumah Jack, dan di rumah Jack sama ibunya ya. Berarti kan di rumah Jack sama ibu. Setelah itu di atas langit apa? Di atas langit ada rumah raksasa. Oke, itu tempat ya, tempat. Nah, itu. Ya, langsung kepada amanat. Siapa? Oke, siap. Silakan. Kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, mewakili kelompok 3. Oke, siap. Jangan cepat putus asa dalam meraih keinginan. Jangan terlena saat diberikan nikmat oleh Tuhan dan berbagi kebaikan kepada sesama. Jangan cepat putus asa dalam meraih keinginan. Nah, itu ya. Dan apa tadi? Iya, jangan sampai kita itu terlena. Kalau sudah diberi kenikmatan, jangan terlena kepada Tuhan. Kita harus bersyukur apa yang sudah diberikan Allah Ta'ala. Ya, nah itu penting ini. Nah, itu amanatnya, itu tujuannya. Ya, ada yang terkandung, yang tersirat kepada diri kita. Ada pesan-kesannya. Oh, si Jack ini jangan sampai terlena. Ya, jangan sampai terlena. Ya, kita harus patut bersyukur. Ya, bagus. Bisa itu kita ambil ya. Bisa lanjut? Bisa lanjut. Berarti itu hasil daripada hasil diskusi kalian nanti dikumpul ya. Dikumpul. Sudah semua kan? Sudah semua. Oke, hasil diskusi itu sudah kalian jawab semua tema, alur, tokoh, latar, sudut pandang dan amanatnya ya. Ya. Dalam cerita Jack dan pohon kacang ajaib ini. Dan terjadinya suatu penyelesaian semuanya ya. Nah, itulah, dan kita bersikap sopan ya, bersikap sopan walaupun kita miskin, apapun seperti Jack yang miskin, dia adalah orang yang pemberani gitu ya. Nah, kita lanjut. Di sini Bapak mempunyai pertanyaan lagi ya, mempunyai tugas untuk kalian. Kita menggunakan Google Form. Ya, kita menggunakan Google Form yang sudah Bapak rancang di situ. Silahkan kalian akses, akan saya kirim ya, lewat email yang tertera di tablet tersebut ya, akan kalian jawab ya. Mungkin dalam waktu Bapak minta 10 menit. Silahkan kalian buka. Google Form-nya. Silahkan kalian buka Google Form-nya. Sudah terbuka? Nah, silahkan dibuka Google Form-nya. Bisa. Yang sudah terbuka silahkan diisi. Iya, betul. Silahkan diisi. Silahkan diisi ya. Ya, sudah semua? Sudah ketemu semua jawabannya? Sudah. Oke, siap. Silahkan kalian kirim. Ada di paling pojok bawah, ada kirim. Silahkan dikirim. Klik saja dikirim. Sudah? Iya. Di situ nanti ada nilai-nilainya ya. Untuk penilaian Bapak sudah ada. Nah, kalau sudah semua berarti kalian sudah bisa mengerjakannya ya. Mengerjakan dengan Google Form ya. Iya. Sekarang silahkan tutup layar tabletnya.
Silakan tutup layar tabletnya dan kembali ke tempat semula. Kembali ke tempat semula, ya. Silakan. Silakan kembali ke tempat semula. Baiklah. Demikianlah mungkin pelajaran hari ini yang Bapak sampaikan, ya. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian. Mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Dan ini, ya, dan pelajaran ini masih berlanjut, ya, masih berlanjut lagi pada tahapan kedua nanti kita. Ya. Jadi tinggal minggu depan kita memperdalam lagi, ya. Nah, itu. Sudah paham? Ada pertanyaan kah? Tidak ada pertanyaan. Oke, mungkin sampai di sini dulu pelajaran yang kita Bapak berikan kepada kalian. Mudah-mudahan tujuan daripada pembelajaran ini kalian di rumah nanti bisa mendapatkan tontonan yang lebih menarik dan lebih bermanfaat lagi. Carilah tontonan yang bermanfaat sama sekali. Jangan sampai kita lalaikan demikian, ya. Jangan sampai menjadi kerugian pada diri kita. Itu saja yang pengen saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.